Perkenalkan, nama saya Yosefin Alodia Ania Carla. Di sini saya sebagai anggota kelompok ingin membahas dengan teman-teman saya atas 3 pertanyaan yang sudah diajukan oleh dosen kami, yakni Bapak Sinung. Yang pertama, jika sastra dan keindahannya cukup, mengapa kita membutuhkan satu tipe karangan lagi, yakni karangan ilmiah? Nah, menurut hasil diskusi kami, meskipun sastra memiliki nilai estetika dan keindahannya, namun karangan ilmiah memiliki tujuan yang berbeda, yakni menyampaikan informasi yang akurat, logis, dan berdasarkan bukti empiris dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, karangan ilmiah membantu kita untuk memahami dunia ilmu pengetahuan lebih mendalam, lebih luas, dan mendukung perkembangan sistem teknologi. Karangan ilmiah memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda dengan sastra. Meskipun keduanya merupakan bentuk komunikasi yang tertulis, perbedaan ini mencakup aspek tujuan, pendekatan, gaya bahasa, dan sistem informasinya. Nah, untuk perbedaannya nanti akan dijelaskan lebih mendalam, dan juga ada beberapa 2 pertanyaan yang akan dijawab oleh teman-teman saya. Terima kasih. Tentunya terdapat perbedaan di antara keduanya, yaitu yang pertama mengenai tujuan dan fokusnya. Karangan sastra berkutat pada ekspresi kreatif, emosi, dan keindahan bahasanya. Tujuannya bisa berupa menghibur, menyampaikan pesan moral, atau merangsang imajinasi pembacanya. Contohnya, sebuah puisi atau novel dapat menggambarkan perasaan dan pengalaman manusia secara mendalam tanpa harus mengikuti ketentuan ilmiah. Sedangkan karangan ilmiah berfokus pada menyajikan informasi yang akurat dan teruji dengan metode ilmiah. Tujuannya adalah memberikan pemahaman yang objektif tentang suatu topik. Contohnya seperti makalah penelitian atau artikel ilmiah yang menjelaskan hasil eksperimen, analisis data, dan temuan berdasarkan bukti empiris. Yang kedua ada gaya bahasa. Sebuah karangan sastra sering menggunakan bahasa figuratif, simbolisme, dan gaya bahasa lainnya untuk menciptakan suasana dan emosi. Bahasa digunakan dengan cara indah dan artistik. Sedangkan sebuah karangan ilmiah menggunakan bahasa yang jelas, tepat, dan objektif. Bahasa digunakan untuk menjelaskan konsep dan informasi dengan sejelas mungkin. Metode dan sumber informasi. Ada 2, sastra dan karangan ilmiah. Saya sebutkan sastra terlebih dahulu. Nah, sastra itu mungkin bisa mengambil inspirasi dari pengalaman pribadi, emosi, dan pemikiran pengarang. Sumber informasinya bersifat luas, termasuk imajinasi dan refleksi pribadi. Lalu karangan ilmiahnya. Karangan ilmiah didasarkan pada metode ilmiah yang melibatkan pengumpulan data, analisis, dan interpretasi berdasarkan bukti yang empiris. Sumber informasinya berasal dari penelitian terdahulu, observasi, eksperimen, dan literatur ilmiah. Lalu contoh konkretnya, dari sastra kita bisa bayangkan sebuah puisi yang menggambarkan indahnya alam dan perasaan seorang penyair. Nah, itu tuh contoh sastra karena Nomor 2, manusia dapat mendapatkan berbagai manfaat dari pembuatan karangan ilmiah. 1. Pengembangan pengetahuan. Proses peneliti dan menulis karangan ilmiah memungkinkan penulis untuk mendalami topik tertentu secara lebih mendalam. Ini membantu dalam memperluas pemahaman mereka tentang subjek tersebut dan memberi mereka kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan yang lebih baik. 2. Berbagi penemuan baru. Melalui karangan ilmiah, penulis dapat membagikan hasil penelitian dan penemuan baru kepada masyarakat ilmiah. Ini membantu dalam menyebarkan informasi penting dan mendorong perkembangan dalam berbagai bidang pengetahuan. Ketiga, kontribusi ke ilmu pengetahuan. Karangan ilmiah berkontribusi pada akumulasi pengetahuan manusia.
Mereka membantu dalam membangun dasar pengetahuan yang lebih kuat, yang kemudian dapat digunakan oleh peneliti lain untuk mengembangkan penemuan lebih lanjut. 4. Validasi dan peer review. Proses publikasi karangan ilmiah melibatkan tinjauan sejawat oleh para ahli di bidang yang sama. Ini membantu memvalidasi kualitas penelitian dan temuan, serta mengidentifikasi potensi kesalahan atau kelemahan dalam metodologi atau interpretasi. Oke, di sini saya akan menerangkan apa itu pertanyaan dari nomor 2, yaitu apa untungnya manusia jika membuat karangan ilmiah. Poin 1 sampai 4 tadi sudah dijelaskan Yosat. Berikutnya saya yang akan memaparkannya. Poin kelima yaitu peningkatan keterampilan berpikir kritis. Menulis karangan ilmiah memerlukan analisis yang mendalam, sistematis, dan kritik terhadap literatur yang ada. Proses ini menurut saya membantu penulis mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang penting untuk menganalisis informasi yang akurat dan objektif. Kemudian poin ke-6 yaitu pengembangan keterampilan komunikasi. Perlu diketahui bahwa menyusun karangan ilmiah yang jelas dan struktur membantu dalam mengembangkan keterampilan komunikasi tertulis yang baik. Ini merupakan keterampilan yang berharga dan dalam aspek berbagai kehidupan profesional. Kemudian poin ke-7 adalah perkembangan kemajuan teknologi dan sains. Karangan ilmiah seringkali membantu dalam memajukan teknologi dan ilmu pengetahuan. Penemuan-penemuan baru yang dipublikasikan dalam karangan ilmiah dapat mendorong inovasi dan perkembangan di berbagai bidang, dari kesehatan hingga teknologi. Manfaat penulisan karangan ilmiah yang selanjutnya yaitu sebagai pemecahan masalah. Penelitian ilmiah sering bertujuan untuk memecahkan masalah nyata yang dihadapi oleh suatu masyarakat maupun industri. Karangan ilmiah yang membahas solusi-solusi ini dapat berguna sebagai panduan dan wawasan bagi mereka yang ingin mengatasi permasalahan serupa. Yang berikutnya yaitu kontribusi pada bidang pendidikan. Karangan ilmiah berpotensi digunakan sebagai bahan pembelajaran maupun referensi bagi siswa, mahasiswa maupun profesional sekalipun untuk membantu memahami konsep-konsep yang lebih kompleks dan mendapatkan informasi terkini. Secara keseluruhan, pembuatan karangan ilmiah tidak hanya berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan manfaat bagi penulis itu sendiri dan masyarakat yang lebih luas. Saya akan menjelaskan jawaban pada pertanyaan nomor 3 tentang persamaan dari karangan sastra dan karangan ilmiah. Kesamaan apa saja? Yang pertama ada penggunaan bahasa yang efektif. Di sini penulis ini harus bisa mampu menyampaikan ide-ide makna dengan jelas dan persuasif kepada para pembacanya. Lalu yang kedua ada struktur teks. Karangan sastra maupun karangan ilmiah ini umumnya memiliki struktur teks yang terorganisir. Meskipun struktur teks spesifik dapat berbeda, keduanya ini memiliki pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Lalu yang ketiga dari kesamaan yakni penggunaan bukti dan rujukan. Baik dalam karangan sastra maupun ilmiah, penggunaan bukti dan rujukan ini mendukung argumen atau tema adalah penting. Dalam karangan ilmiah, bukti berupa data atau penelitian sebelumnya, sedangkan dalam sastra, bukti dapat berupa kutipan dari sebuah teks. Lalu kesamaan selanjutnya yakni ada pemilihan kata dan gaya penulisan. Penulis sastra, karangan sastra dan karangan ilmiah harus mempertimbangkan pemilihan kata dengan cermat dan mengembangkan gaya penulisan yang sesuai dengan tujuan mereka. Meskipun gaya bahasa dapat berbeda, keduanya tetap memerlukan pemikiran mendalam tentang bagaimana kata-kata digunakan. Lalu kesamaan selanjutnya, analisis dan interpretasi.
Seringkali, baik dalam sastra maupun ilmu pengetahuan, ada elemen analisis dan interpretasi. Dalam sastra, ini berkaitan dengan memahami makna dalam teks yang lebih mendalam. Dalam ilmu pengetahuan, ini melibatkan analisis data dan hasil penafsiran hasil penelitian. Pentingnya penelitian dan pengetahuan ini merupakan kesamaan yang selanjutnya. Meskipun dengan pendekatan yang berbeda, baik karangan sastra maupun ilmiah memerlukan penelitian dan pemahaman mendalam tentang subjek yang dibahas. Penulis sastra perlu memahami konteks sejarah, budaya, dan sosial. Sementara penulis ilmiah memerlukan pemahaman yang kuat tentang penelitian sebelumnya dan metode-metode ilmiah. Namun penting untuk diingat juga bahwa tujuan utama dari kedua jenis karangan ilmiah ini, karangan ilmiah atau karangan sastra ini sangat berbeda. Karangan sastra itu cenderung lebih fokus pada artistik, emosi, refleksi manusia. Lalu sementara karangan ilmiah lebih berfokus pada presentasi fakta, data, analisis objektif, dan seperti yang ada lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 dengan pertanyaan apa kesamaan karangan sastra dan karangan ilmiah. Sebelum saya menyampaikan kesamaan ya menurut saya pribadi, penangkapan saya, jadi mungkin saya akan menyampaikan sepengetahuan saya bahwa karangan sastra itu merupakan isian sebuah tulisan, sebuah karangan yang itu dihasilkan dari sebuah pengalaman, pemikiran, ide, lalu semangat juga itu dari sang penulis, lalu dia menuangkan ke dalam bentuk tulisan. Pastinya itu kadang bergambarkan soal kehidupan atau mungkin ya sesuai dengan lingkungan sekitar, keadaan percintaan, asmara atau apapun itu yang dapat membangkitkan pesona pembaca dengan gaya bahasa yang sangat beragam dan sangat luas. Lalu untuk karangan ilmiah yang saya tangkap adalah itu karangan yang berisi ilmu pengetahuan dan merupakan hasil dari aktivitas mengetahui. Di dalam aktivitas mengetahui itu pun seorang penulis juga pasti akan memiliki metode berpikir secara biasa dan secara ilmiah. Begitu. Dan untuk kesamaannya menurut saya setelah saya baca-baca juga dari beberapa sumber, kesamaan yang pertama mungkin saya tangkap adalah penggunaan bahasanya. Penggunaan bahasa itu memang dari karangan sastra dan karangan ilmiah itu sama-sama sangat menyampaikan apa yang penting, apa yang jelas, dan mana yang mau ditunjukkan oleh penulis kepada pembaca. Hanya saja mungkin secara gaya bahasa agak berbeda, tapi secara maksud dari si penulis untuk menyampaikan sebuah kalimat atau sebuah maksud itu pasti sangat jelas dan sangat penting. Hanya saja mungkin nanti ya tergantung bagaimana konteksnya. Kalau misalkan di karangan sastra mungkin kalaupun itu cerita fiktif disampaikannya dengan gaya bahasa yang seperti apa. Lalu untuk karangan ilmiah karena dia pasti harus sesuai data dan sesuai fakta, juga nanti gaya bahasanya penyampaiannya seperti apa oleh penulis kepada pembaca, begitu. Dan kedua karangan ini, karangan sastra dan karangan ilmiah ini menuntut kejelasan dan ketepatan berekspresi. Kejelasan itu tadi yang saya singgung adalah kejelasan yang akan disampaikan oleh penulis kepada pembaca itu yang mana. Lalu untuk ketepatan berekspresi itu ketika penulis bisa berekspresi terhadap penulisannya, entah itu di karangan sastra atau di karangan ilmiah, yang nantinya juga pasti akan mempengaruhi pemahaman pembaca. Nah, lalu kesamaan selanjutnya yang saya tangkap itu adalah penulis karangan sastra ataupun penulis karangan ilmiah, orang yang menulis itu pasti mempunyai pemahaman topik yang sangat mendalam. Pasti, hanya saja mungkin yang membedakan adalah ketika karangan ilmiah itu dia menganalisisnya dengan cara objektif dan fakta, sesuai fakta dan datanya juga ada. Lalu jika karangan sastra adalah penekanannya mungkin lebih banyak ke
interpretasi atau mungkin perumpamaan atau seperti apa gitu. Tapi sama-sama harus memiliki pemahaman yang sangat dalam. Nah, sesuai dengan kekhasan pola berpikir seperti itu, dengan mendalami topik yang akan dibahas, pasti memiliki ciri-ciri juga. Di setiap karangan ini adalah karangan sastra dan karangan ilmiah itu pasti memiliki ciri, yaitu yang pertama, pasti di setiap disiplin ilmu adalah memiliki objek. Pasti ada objeknya, entah itu nanti karangan sastra atau karangan ilmiah. Pasti juga ada teori-teori yang bermunculan, teori-teori yang dipakai. Pastinya kalau memang karangan ilmiah sudah memiliki teori-teori sendiri, lalu karangan sastra mungkin teorinya agak-agak disamarkan atau mungkin benar-benar dijelaskan di dalam situ, lalu sistematika penulisannya juga, dan pasti ada kebenaran juga. Dan kesamaan selanjutnya yang saya tangkap itu adalah baik karangan sastra ataupun karangan ilmiah itu pasti sama-sama bertujuan untuk menciptakan sebuah komunikasi dengan pembaca, dari penulis dengan pembaca. Pasti si penulis ingin menciptakan komunikasi dengan pembaca. Kalaupun misalkan karangan ilmiah itu tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi sesuai data, informasi sesuai lapangan, atau mungkin argumen sesuai dengan pendapatnya terhadap teori-teori ini, atau mungkin terhadap data-data ini dengan cara yang objektif. Dan karangan sastra itu dia ingin menciptakan sebuah pengalaman membaca, lalu emosional bagi pembaca. Jadi memang sebenarnya dua karangan ilmiah ini sangat sama, untuk tujuannya adalah komunikasi dengan pembaca. Jadi seperti itu kalau untuk pertanyaan apa kesamaan karangan sastra dan karangan ilmiah. Nah, jawaban-jawaban ini yang sudah saya tangkap dan sudah saya pahami sejauh ini. Begitu untuk jawaban ketiga. Terima kasih.